Studying is a journey. Be well prepared. Let's grad talk and don't get lost. Hai Sobat Pasca, selamat datang di Grad Talk, tempat kami mengungkapkan dan menyederhanakan dunia penelitian akademis yang seringkali membingungkan. Nama saya Suci Faniandari, dan hari ini saya akan membahas tentang bergabung dengan Research Group untuk kelancaran studi dan publikasi bersama Kak Victoria Husadani Permatasari, alumni S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 11 Maret. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang hangat seputar keuntungan dan manfaat bergabung dalam Research Group untuk kelancaran pencapaian studi. Kita akan membahas proses memilih grup riset yang sesuai, tips lolos seleksi anggota grup riset, hingga benefit yang diperoleh selama mengikuti grup riset. Dalam episode ini juga akan dibahas mengenai urgensi mengikuti grup riset bagi kelancaran studi pasca sarjana. Sobat Pasca, siapkan diri Anda untuk menyelami obrolan yang luar biasa inspiratif di Grad Talk kali ini. Mari kita masuk ke dalam topik yang sangat menarik ini. Baik Sobat Pasca, saat ini kita sudah bersama narasumber kita, Kak Victoria Husadani Permatasari. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Victoria. Senang sekali bisa menyambut kedatangan Kak Victoria di Grad Talk kali ini. Jadi Sobat Pasca, Kak Victoria ini merupakan alumni dari S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 11 Maret, sekaligus saat ini sedang menjadi Project Manager dari SANISI, dari Research Group Disease Control dari UNS ya Kak ya? Betul. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu profil dari Kak Victoria. Perkenalkan, nama saya Victoria, panjangnya Victoria Husadani Permatasari. Nah, saat ini itu saya sudah selesai S2, barusan aja S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di UNS. Lalu basicnya S1, saya dokter di UNS juga, tentu saja, UNS Kebanggaan. Dan saat ini memang bekerja satunya di perusahaan sebagai dokter poliklinik perusahaan. Lalu saya juga menjabat sebagai project manager di salah satu project yang ada di Research Group itu. Lalu juga saya buka praktek di rumah. Oke, multitasking sekali. Ibu dokter ya, Ibu dokter Victoria. Baik. Kak Victoria, mungkin bisa diceritakan dulu dari studi S1, kemudian S2, kemudian akhirnya memilih studinya tentang apa Kak? S2 kemarin fokus risetnya? Fokusnya di epidemiologi. Epidemiologi, baik. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana akhirnya bisa memilih epidemiologi itu sebagai bidang spesialis seperti itu. Kan pertamanya mungkin dari S1 ya. Dari S1 waktu saya belajar di S1 sarjana kedokteran itu selalu fokusnya mengenai spesialis. Jadi kami pandangannya klinisi, terus nanti bekerja di rumah sakit, terus ambil spesialis anak, penyakit dalam, hal ya yang itu yang terkenal dan jadi peminatan banyak mahasiswa kedokteran gitu. Nah terus saat itu setelah saya menyelesaikan 3,5 tahun sarjana kedokteran, lalu saya masuk koas. Nah waktu kan ada masa-masa penantian tuh karena saya mau ujian lain sebagainya itu. Terus saya diajak sama teman saya itu untuk membantu dosen, sebenarnya membantu dosen IKM saya di kampus gitu. Nah setelah membantu di situ saya nyemplung di kesehatan masyarakat, penelitian dan lain sebagainya. Terus jadi passion, jadi tahu tuh ternyata saya jatuh cintanya sama dunia ini. Lalu saya memilih-milih saat itu ya Kak, menentukan jati diri selesai sekolah gitu kan, biasanya mau pilih kerja apa, mau lanjut studi apa gitu kan. Nah saya ketemu ternyata saya tuh nggak suka di rumah sakit yang harus mendalami ilmu klinisi seperti itu. Sebenarnya melayani pasien gitu-gitu suka, ngobrol sama pasien suka. Tapi ketika harus menghadapi kegawat daruratan, saya harus mendalami ilmu tentang kedokteran, yang itu menurut saya bukan passion saya. Terus saya terjun ke kesehatan masyarakat, sekalian saya dalami selami. Lalu ya akhirnya saya memutuskan saya passionnya di bagian kesehatan masyarakat. Saya masuk ke S2 ini di UNS, ya salah satu alumni juga.
Nah di sini terus saya juga milih kan, di situ ada beberapa peminatan nih, ada epidemiologi, kesehatan ibu dan anak, ada di bagian lain itu juga ada. Nah saya itu kok kebijakan dan manajemen itu juga masuk ya, itu juga salah satu yang favorit gitu, dan promkas yang favorit. Epidemiologi ini sebenarnya bukan salah satu yang diminati oleh mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat karena mendalami penelitian terus tentang riset seperti itu ya. Tapi di situ ternyata saya lebih suka ke situ. Pertamanya saya mikir kayaknya saya suka ke promkes nih kayak gitu, promosi kesehatan, ngobrol sama orang, penyuluhan gitu-gitu. Ternyata kan harus mempelajari ilmu sosial, mempelajari ilmu budaya juga. Dan terus saya pilih-pilih di semester 1 itu kan mulai belajar semuanya dulu. Nah, terus dari situ saya ternyata sukanya ke ya udah, terus saya melanjutkan ke epidemiologi yang juga menolong saya sampai sekarang ini jadi salah satu basic ilmu saya untuk menjadi seorang peneliti di sini gitu. Jadi sejak S1 ya Kak bergabung di research group? Akhir-akhir S1 saya bergabung. Nah, hal itu yang membuat saya mau mendalami ilmu kesehatan masyarakat, termasuk epidemiologi, dan pengen jadi researcher. Berarti tadi berawal dari coba-coba ya Kak ya awalnya ya? Iya. Sempat menjajaki research group yang lain? Enggak. Maksudnya lagi ke research group disease control yang ada di ilmu kesehatan masyarakat FKWNS yang di S1. Gitu. Sebenarnya kalau untuk bagi mahasiswa apakah wajib seperti itu kalau untuk ikut research group? Nah, enggak. Jadi itu saya bisa mengatakan privilege karena diajak dosennya sendiri. Gitu. Gimana nih ceritanya bisa diajak dosen loh? Iya ya. Sebenarnya kalau saya menyatakan saya itu laki ya, karena sebenarnya mengajak itu pertama yang diajak itu adalah teman saya. Terus dari teman saya ini saya diajak lah gitu. Nah terus dari situ saya berkenalan dengan dosen-dosen. Sebenarnya kenalan dosen saya, tapi kan tidak secara mendalam. Kenalan, belajar, dan mereka pun cocok dengan saya. Dan saya emang orangnya passion di sini, pengen belajar di sini, tekun di sini. Jadinya mungkin mereka melihat, oh saya bisa dibantu atau bisa bergabung nih di research group ini. Jadinya saya masuk ke research group ini. Nah terus tadi kan saya bilang ya, teman-teman atau di S1 kedokteran itu kan pandangannya selalu klinisi, spesialis dan lain sebagainya itu gitu yang jadi kayak idolnya mereka, cita-citanya mereka itu gitu. Nah terus sekarang saya lihat teman-teman atau adik-adik saya yang angkatan bawah saya ternyata mulai juga berminat sebenarnya. Jadi banyak yang bertanya sama saya, Mbak, ini bisa gabung gini gimana. Terus teman-teman yang ada di bawah saya juga pengen bergabung, dan ada yang beberapa yang bergabung gitu. Itu tadi cerita sebelum bergabung ke dalam research group ya. Jadi malah akhirnya membuka jalan bagi adik-adik tingkatnya kayak. Betul. Jadi pada tertarik ke research group. Kemudian apa saja sih Kak yang Kak Victoria lakukan nih selama mengikuti research group ini? Research group khususnya disease control, sebenarnya setiap dosen memang diminta untuk mempunyai penelitian dan pengabdian seperti itu ya. Ini salah satunya, terutama di UNS ini gitu. Nah mereka jadi membentuk research group. Kalau IKM ya disease control itu jadi disease di sini ada penyakit ya, termasuk penyakit tidak menular yang kayak diabetes mellitus, hipertensi, dan juga penyakit yang menular, dan kami biasanya fokusnya ke tuberkulosis gitu. Dan dari diabetes, hipertensi, tuberkulosis itu memang berkaitan gitu. Nah jadi di situ saya membantu project. Jadi dari research group ini punya beberapa project. Jadi kami mendapat beberapa dana hibah. Salah satunya yang terbesar itu yang Sanisi tadi, yang saya sebagai project manager di sana. Jadi Sanisi ini adalah Scaling Up NCDs Intervention in Southeast Asia. Jadi kami dapat dananya itu dari Uni Eropa.
lalu mendanai negara-negara yang di Southeast, di Asia Tenggara yang dia itu masih perlu dibantu untuk bagian pelayanan penyakit tidak menularnya, termasuk di Indonesia. Selain itu ada di Vietnam, ada di Myanmar. Nah di Indonesia ini yang diberi kepercayaan ya UMS gitu. Jadi representatif untuk Indonesia gitu. Dan lingkupnya nasional ya. Jadi kami selama 4 tahun loh. Jadi memang penelitian yang panjang selama 4 tahun dari 2019 sampai 2023. Jadi itu ada salah satu proyek yang terbesar kami. Yang lainnya juga ada seperti mahasiswa membuat aplikasi, lalu ada juga salah satunya ini kerjasama sama Kemenkes untuk penyakit akibat kerja gitu. Jadi ada beberapa dana hibah lainnya yang kami dapatkan selain dari Uni Eropa, Kemenkes juga. Lalu terakhir itu ada yang dari Swiss gitu. Swedia. Dari Swedia, dan juga itu kerjasamanya juga sama India kayak gitu. Lalu melalui berbagai proyek yang dijalani dalam research group ini, impact-nya apa Kak bagi Kak Victoria ketika dulu menjalani studi? Waktu di S2, itu kan ilmu kesehatan masyarakat ya, tentunya saya terbantukan sekali dalam penulisan tesis gitu. Karena sebelumnya saya juga udah belajar dari proyek-proyek itu, tentu ada luaran-luaran ya. Iya, betul. Salah satu pencapaian saya itu luarannya ke kampus internasional ya, ke +1 kayak gitu. Udah ada beberapa luaran gitu. Nah ini juga membantu saya dalam penulisan tentu saja. Karena ketika dulu di project saya dibimbing sama ketua dari research group disease controlnya, Prof. Ari Natalia Purbandari, dibimbing bagaimana caranya nulis, bagaimana mengerti tentang itu risetnya tentang apa yang kita highlight gitu-gitu. Nah jadinya ketika saya di tesis pun ya menjadi sudah terbiasa gitu, dan saya pun juga bisa membantu teman-teman saya yang lain. Kadang memang beberapa yang perlu didampingi gitu ya. Ya pengennya sih kan teman-teman bisa bareng-bareng ya, bareng-bareng, jangan ada yang ketinggalan gitu-gitu. Ada juga yang minta tolong juga kayak gitulah. Nah di situ jadi saya terbantukan sekali sih sebenarnya sebagai media belajar saya juga tuh. Oke, berarti selama Kak Victoria mengikuti research group di sini dapat topik riset untuk tesisnya juga ketika sudah bergabung ya Kak ya? Ya kan tadi tentang disease control ya. Nah saya itu mulai juga berpikir saya itu pengennya ke arah mana sih yang saya suka gitu kan. Saya tuh sebenarnya suka ke arah HIV kayak gitu. HIV terus dari sisi sosialnya, dari sisi budayanya kayak gitu. Nah, terus juga saya suka tuberkulosis yang ada di disease control research group ini. Nah, jadi dari situ saya sudah mendalami dulu TB-nya, tuberkulosisnya, terus saya cari-cari apa yang bisa saya highlight untuk tesis saya yang berhubungan dengan HIV gitu. Dari situ memang membantu sih gitu. Oke, jadi tesis Kak Victoria di sini merupakan bagian juga dari proyek yang dikerjakan dari riset itu. Mungkin ada benefit lain Kak yang Kak Victoria dapatkan selama mengikuti research group. Sampai sekarang masih join ya Kak? Masih. 2023 ini kan proyek yang Sanisi itu selesai, masih ada proyek lain ya. Jadi walaupun sudah menjadi alumni masih bisa menjadi bagian dari research group itu ya. Kan habis ini mahasiswa mana kayaknya? Fika. Udah di-spill nih Kak. Nah, salah satunya juga karena tadi ya luaran ya. Nah, luaran tadi udah ada yang di jurnal internasional yang berreputasi yang sudah terindeks Scopus. Nah itu menjadi salah satu syarat untuk mendapat beasiswa di UNS. Nah jadi salah satunya itu aku sudah punya beberapa syarat nih, jadi tinggal mengajukan gitu salah satunya. Terus benefit lain jalan-jalan. Menarik nih, jalan-jalannya dapat lewat apa nih Kak? Jadi kami kan ceritakan kami kan lingkupnya nasional ya. Nasional.
Jadi kami sempat ke Sumatera untuk penelitian, ke Jawa Barat, Jawa Timur, gitu-gitu. Untuk Jadi pengambilan data, Kak. pengambilan data, koordinasi sama Dinkes, sempat juga koordinasi dengan Dinkes Provinsi, Kemenkes, juga punya link ke Kemenkes, punya link ke Dinkes, seperti itu. Jadi ada link dapat, senangnya juga dapat. Play hard, work hard. Gitu. Nah, salah satu yang paling besar ya kemarin ke Belanda, bisa dibiayai ke sana gitu. Tapi di sana kan tetap ada meeting, nggak jalan-jalan doang dong. Oh, ini dalam skema apa Kak ini ke Belanda? Tentu yang tadi, yang Oke, tadi itu ada meeting di sana dengan mereka, tentu aja yang membiayai. Memang kegiatan rutin yang dilakukan gitu Kak? Itu salah satu event sih waktu itu yang ada short course itu. Jadi kami mengikuti short course itu. Memang diminta dari sana, termasuk sebagai kolaborasi universitas ya, dari PMCC di Groningen sana sama UNS. Jadi bisa ada seperti pertukaran pelajar kayak gitu. Nah, kami jadi representasi ke sana. Setelah dari short course itu kami meeting gitu, meeting project. Oke, jadi dalam short course itu membawa misi untuk semacam progress report seperti itu gitu Kak ya. Dan itu dibiayai dari grup riset. Yap. Oh, menarik sekali nih Sobat Pasca. Benefitnya yang bisa didapatkan setelah mengikuti grup riset. Begitu, itu terkait dengan benefit secara real yang sudah dilaksanakan ya Kak. Kalau mungkin terkait dengan skill, apa sih yang hanya didapatkan lewat grup riset gitu? Oke. Kalau dulu ya mikirnya waktu S1 untuk penelitian tuh misal penelitian lab ya, kalau yang biasanya di FK penelitian lab, lalu ngukur ini itu. Terus eksperimen. Saya baru pertama mempelajari tentang penelitian kualitatif itu di research group ini gitu. Gimana caranya wawancara, pertanyaannya harusnya seperti apa yang perlu kita gali dari situ gitu. Nah, itu skill-skill yang saya dapatkan, skill berbicara, public speakingnya, kan juga ada penyuluhan harusnya ya sama masyarakat kayak gitu. Itu juga salah satu yang bisa saya dapatkan dari research group ini. Jadi bekal untuk saya untuk ke pekerjaan nanti, profesi nanti gitu. Oke, menarik sekali. Berarti research group ini juga memberikan kontribusi bagi profesi yang Kak Victoria sekarang jalani. Betul, apalagi saya dokter ya. Iya. Biasanya memikirkan kuratif, mengobati, tapi di sini saya juga mulai promotif preventifnya, bagaimana promosi kesehatan, bagaimana mencegahnya kan yang penting. Apalagi sekarang kan transformasi kesehatan nih. Mulai kembali lagi difungsikan di puskesmas untuk bagian promotif preventif. Kan biasanya sekarang puskesmas masih kayak kuratif ya. Dia juga mengobati gitu. Tapi sekarang memang harus promotif dan preventif yang ada di puskesmas. Nah, itu juga salah satunya yang ingin saya dalami gitu. Oke, berarti memang grup riset di sini bersifat jangka panjang gitu ya Kak. Bukan hanya sekedar ketika kita melaksanakan studi pasca sarjana saja. Oke, mungkin bagi sobat pasca di sini yang masih bingung. Tahap awal kan pasti kita bingung nih Kak, mau ikut yang mana, kira-kira mau ingin ambil riset tentang apa gitu. Mungkin ada tips dari Kak Victoria bagaimana menentukannya. Tapi gini ya, saya tadi cerita yang mulus-mulusnya ya. Mulus-mulus. Yang enak-enak. Ini ada juga beberapa teman adik-adik gitu yang mungkin pengen mencoba mendalami, masuk, join, diberikan kesempatan dan pengalaman, tapi tidak tekun, jadi tidak jadi sekedar kayak pengen coba-coba. Ya mau gimana ya, kalau menurut saya kalau tidak mencintai pekerjaan mungkin memang berat ya untuk mereka. Seperti kan kita harus mikirin tentang research gitu ya. Nggak semua orang menyukai research, memiliki ketertarikan di bidang tersebut. Betul. Nah jadi emang beberapa ada yang harus resign, harus keluar gitu.
Saya bersyukur memang saya mencintai bidang ini, jadi bisa terus membantu, mendampingi, jadi bagian dari research group ini sampai 4 tahunan ini gitu. Nah, jadi ya memang awal mungkin untuk rekrutmen itu masih sifatnya apa ya? Jadi ya dari kenal-kenalan itu sih sebenarnya. Kecuali untuk rekrutmen yang seperti kami membutuhkan pengambilan data atau membutuhkan koordinator wilayah, gitu-gitu kami berikan pengumuman. Tapi kalau jadi tim peneliti itu perlu ada kekhususan sih. Ya sebagai tim ya, karena sebagai tim research harus mengenal orang itu basicnya apa gitu. Terus aja biar nggak benar-benar dari nol gitu. Ya kalau saran saya, kalau memang ingin join, ya bisa dilakukan dengan serius gitu. Gak cuma ingin sekedar mencoba-coba. Mungkin kebanyakan pengen coba biar kenal sama dosen, terus ingin coba biar dapet publikasi gitu-gitu. Tapi ada proses di belakang gitu. Ada proses yang perlu kita benar-benar tekuni, kadang yang harus begadang-begadang untuk ngerjain data gitu-gitu sebenarnya. Jadi memang, tapi benefitnya juga banyak. Iya, sesuai ya Kak ya. Perjuangannya dilakukan dengan benefit yang akhirnya didapatkan. Betul. Berarti dalam research group itu ada screening ya Kak ya? Ada. Siswa biasanya kita ngirimin ijazah, motivation letter kayak biasa, lalu dipelajari interview gitu sih sebenarnya. Mungkin masa percobaan dulu, masa percobaan Ya training ya Kak. Seperti itu dulu. betul. Dan ya itu kadang ada yang kurang cocok tuh, jadinya belum bisa join atau join hanya sebentar aja gitu sih. Oke, tadi Kak Victoria sudah menjelaskan tadi bahwa ada capaian jurnal internasional yang akhirnya dicapai juga. Bisa diceritakan Kak itu bagaimana dari penyusunannya? Bisa disambil bekerja juga ya Kak ya waktu itu ya? Jadi dokter, peneliti, publikasinya juga jalan. Karena saya ditanya hobinya apa, hobinya bekerja. Wow. Mungkin karena umur saya ya, maksudnya umur masih Produktif ya, ya kayak aktifnya. Gimana sih kayak kamu dapat uang awal-awal terus kayak aku bisa dapat uang kan jadi workaholic ya. gitu. Dan mungkin saya emang mencintai pekerjaan saya sekarang, jadinya memang jadi semangat kerja sih gitu. Tadi pertanyaannya apa? Bisa Tentang jurnal publikasi. Oh ya, tadi jurnalnya ceritanya itu gimana? ya salah satu project ya. Salah satu project insight, jadi itu kita melakukan penelitian integrasi tentang tuberkulosis, DM dan juga hipertensi. Ya, di situ. Nah, kami membuat sebenarnya review di sana, kami membuat review, mempelajari terlebih dahulu sebelum kami terjun di lapangan, maksudnya penelitian di lapangan. Jadi untuk seperti analisis situasi, tapi kami publikasikan gitu. Jadi di situ ya salah satunya itu tadi membantu saya tesis, karena tesis saya tentang meta analisis kan, sama-sama review juga. Walaupun meta analisis kan perlu ada sistematis khusus ya. Jadinya di situ saya udah pernah belajar tentang review, lalu setelah itu di tesis meta analisis gitu. Jadi memang sedang membantu project, jadi salah satu co-autornya ya berarti ya. Jadi salah satu. Nah, gitu. Untuk keluaran atau target yang dicapai dari setiap masing-masing project itu sendiri apa sih Kak sebenarnya? Kalau project biasanya awal-awal kalau misalnya ingin dapat dana gitu kan, pasti kita menjanjikan ada luaran-luaran gitu ya. Itu tergantung dari permintaan pemberi dananya sendiri sih, gitu. Ada yang perlu 1 luaran internasional, 2 luaran nasional, terus perlu ada oral presentation-nya dan lain sebagainya. Itu tergantung dari pemberi dananya itu sendiri sih. Memang kebanyakan
bersyukurnya sih di Disease Control Research Group, jadi kan tim peneliti utamanya itu memang lulusan luar negeri ya, dan punya banyak channel atau punya banyak link untuk, dan rajin sekali nyari ini dana untuk research. Jadi mereka itu juga senang bekerja, senang penelitian, jadinya sering cari-cari kira-kira bisa masuk kemana, kira-kira bisa dapat dana apa buat bikin research. Jadi kalau semisal satu project selesai nih, udah kepikiran nih kayaknya nanti butuh lanjut ini deh gitu. Terus nyari lagi dana buat kita lanjutin penelitian gitu-gitu. Nah, jadi dari pemberi dana itu biasanya kan pemberi dananya internasional ya, tentu aja harus ada luaran internasionalnya. Oke, menarik sekali. Tadi Kak Victoria menjelaskan bahwa project manager dari grup risetnya yang rajin mencari gitu ya kan, rajin mencari informasi untuk project-project berikutnya. Tentunya ini menjadi satu pertimbangan yang penting ya Kak, ketika kita akan bergabung dalam sebuah grup riset. Betul sih. Ya, Harus mencari tahu tentang itu tadi. Mungkin ada hal lain Kak yang perlu dipertimbangkan juga ketika kita ingin bergabung dalam grup riset. emang peneliti itu harusnya kepo ya emang kan ya Kak? Punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Ya, jadi emang gimana ya, saya juga merasa ini semua tuh saya dibentuk, saya tuh dilahirkan untuk saya itu mendalami pekerjaan saya. Misal saya itu orangnya kepoan juga udah dari dulu gitu, dari orangnya kepoan, dari orangnya seneng ngobrol sama orang kayak gitu-gitu. Nah terus karakter saya itu memang sekarang ini saya pikir-pikir, oh jadi karakter yang basicnya saya itu emang untuk pekerjaan ini toh gitu. Ya jadi emang perlu cari tahu, perlu tekun sih sebenarnya. Kalau saya bilang tekun gitu ya berarti nggak mudah menyerah, walaupun ya tetap ya kadang dimarahin, kadang salah. Yang nggak enaknya tadi ya. Namanya juga bekerja sama dengan tim, karakternya beda-beda. Dan saya kan di situ sebagai project manager ya harus mengatur ini timnya sama siapa, ini kerjaannya apa. Jadi saya harus mengenal orang-orang itu gitu. Tapi memang di research group namanya tim beda-beda sih. Ada yang megang keuangan, jadi dia harus yang teliti. Terus ada yang juga megang dokumentasi gitu, dia yang harus punya sales of art-nya gitu-gitu. Gitu sih. Menarik sekali tadi ceritanya Kak Victoria tentang bergabung dengan grup riset yang awalnya cuma coba-coba dan akhirnya keterusan sampai sekarang nih Kak. Plannya ke depan bagaimana nih Kak untuk lanjut studi S3 tadi ini jelaskan ya? Iya. Masih dengan grup riset yang sama? Sebenarnya ini sudah diminta oleh ketua research groupnya. Gimana nih? Ya udah diminta, hei kamu ini ya habis ini segera daftar S3 ya. Karena ya memang ternyata kan suka di riset ya. Terus juga pikiran pengen jadi dosen juga. Jadinya memang ya sepertinya saya akan mendalami di sini gitu. Baik, tadi Kak Victoria bercerita bahwa akhirnya Kak Victoria diterima dalam grup riset tadi karena laki ya tadi. Nah, tapi kan tidak semua orang punya luck itu tadi, pasti ada value dalam diri Kak Victoria yang akhirnya meyakinkan dosen agar mempertahankan Kak Victoria sampai sekarang. Bagaimana Kak itu? Nanti sombong Gak dong. Enggak ya. Ya tadi karena saya mencintai tentang research ini, jadi saya mau belajar sih. Jadi saya mau mendalami itu. Jadi kalau teman-teman saya di grup, maksudnya sebagai sama-sama tim, itu tuh kalau semisal Prof ngajakin belajar bareng nih, yuk kita belajar tentang penelitian kualitatif, yuk caranya bikin matriks gimana kayak gitu. Terus pada mau gitu. Memang ini saya dan teman-teman saya itu memang gimana ya,
mencintai dan mau belajar tentang ini gitu. Tentu ada kesalahan-kesalahan kami sih sebenarnya. Tentu misal ketika kami nganalisis data, ngambil data, itu kelupaan ada data demografis yang harusnya saya masukkan. Itu kelupaan. Nah, itu padahal itu kan salah satu hal yang sangat penting gitu. Ya sempat kena marah juga. Tapi ya itu jadi pembelajaran dan kami mau mengaku kalau itu kesalahan gitu. Ada kesalahan, kami cari solusinya gimana. Terus walaupun ya harus tadi begadang, harus nyari lagi mungkin ya. Terus tapi akhirnya bisa juga loh sebenarnya, bisa juga. Dan juga misal kami itu mau buat mencoba hal yang baru gitu. Karena mau nggak mau penelitiannya nggak melulu tentang penelitian, tapi juga harus ada administrasinya kan, harus tentang ada keuangannya kan. Jadi kita harus bikin RAP, harus mikir ini nanti duitnya gimana gitu, harus nyusun anggaran. Selain duit apalagi ya, misal persuratan, suratan harus masuk, izin penelitian harus kemana, bikin ethical clearance gitu-gitu. Perintilan yang nggak melulu tentang penelitian, yang kecil-kecil itu juga harus kami pelajari kayak gitu. Dan itu juga capek juga untuk melakukan penelitian. Makanya kami butuh satu tim yang solid, yang bisa mengisi satu sama yang lain gitu. Hal yang dia ini punya keahlian di bidang anggaran, yang satunya lagi dia pinter ngambil foto, video, publikasi juga penting di penelitian gitu kan. Jadi apa yang kita dapatkan kita publikasikan, gak cuma melulu tentang jurnal, kita juga bisa publikasikan tuh di website dalam bentuk YouTube, dalam bentuk Instagram kayak gitu juga penting gitu. Nah, teman-teman yang pintar desain itu juga penting di dalam tim kami. Jadi nggak melulu harus mikirin tentang yang smart tentang penelitian gitu ya kayak. Itu memang saling mengisi sih sebenarnya. Ya, terus salah satunya juga tentang aplikasi. Kami kan juga membuat suatu aplikasi, satunya untuk mahasiswa kedokteran, itu untuk cara mereka belajar. Kan selama ini mungkin ada nih les-lesan sebenarnya. Ada les buat kedokteran loh sebenarnya. Menarik nih. Untuk mahasiswa Kak ini. Kalau semisal kita mau itu ujian akhir gitu loh. Ujian akhir itu ada les-lesannya khusus gitu. Nah, kami ingin membantu dengan membuat satu aplikasi yang di situ itu bisa kami masukkan materi-materi, latihan-latihan soal kayak gitu. Lainnya lagi ada aplikasi, ini yang salah satu yang besar ya, itu untuk kader Pospindu yang salah satunya untuk pelayanan penyakit tidak menular itu. Kita buat suatu aplikasi, jadi di situ bisa masukin identitas, faktor risiko apa yang ke penyakit tidak menular, misalnya diabetes sama hipertensi, obesitas kayak gitu. Terus nanti bisa mengkategorikan dia termasuk sakit apa, kategori kuning, merah, hijau kayak gitu. Nanti terus berarti harus dirujuk atau gimana gitu ada. Jadi aplikasi seperti itu. Nah, bikin aplikasi ini kan tentu butuh developer aplikasi khusus juga. Nah, gitu juga. Jadi nggak melulu tentang penelitian sih sebenarnya. Nah, di research group ini jadi pemilihan untuk orang-orangnya memang dari mengisi tadi itu, mengisi kebutuhan apa yang dibutuhkan dari research group ini gitu. Berarti tentunya dalam research group ini sangat terbuka bagi semua mahasiswa ya. Benernya. Cuma kadang mahasiswanya yang merasa takut ingin bergabung atau minder gitu. Betul. Saya nggak pinter ini, pinter itu. Sebenarnya semuanya yang penting mau belajar dan tekun tadi. Misalnya pertama berani untuk mau ngomong, berani mau memberikan diri, kan tentu saja sebenarnya dosen itu punya penilaian ya tentang mahasiswanya seperti apa gitu.
Jadi kalau kamu nggak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, gimana dosenmu tuh bisa lihat kamu gitu. Harus menyatakan ketertarikan juga. Iya betul, menyatakan ketertarikan, dan kalau udah nyemplung ya itu Harus total. harus tekun gitu. Kalau misal setengah-setengah ya mungkin memang nggak ngejudge juga, mungkin memang termasuk teman-teman adik-adik saya kan mungkin masih koas, saya tahu sendiri koas sendiri nggak mungkin kesulitan ya, atau masih ada kerjaan lain di klinik dan lain sebagainya, tapi saya juga bisa, saya juga merambek di rumah, saya juga masuk ke perusahaan, saya juga ikut, itu juga masih bisa, bahkan saya jadi project manajernya gitu. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya tadi kalau sudah cinta sih mau gimana tetap bisa kan. Iya, tergantung prioritas ya Kak ya. Akhirnya kita atur sendiri prioritasnya. Tadi Kak Victoria sudah cerita tentang beberapa pencapaian setelah mengikuti atau selama mengikuti research group, yang mengikuti summer course, publikasi dan lain sebagainya. Mungkin ada pencapaian lain Kak yang didapatkan selama mengikuti research group. Ya salah satunya diundang di sini dong, nyawain gak sih? Oke. Punya juga dari Pasca juga pernah dulu itu juga mengisi untuk mahasiswa baru kan. Itu juga menjadi pencapaian. Nah juga beberapa jadi dikenal sih sebenarnya sama masyarakat gitu. Saya pernah sebenarnya saya cuma kunjungan ke Pospindu ya. Cuma kunjungan ke Pospindu karena ada pengambilan foto dan video di sana. Ya terus langsung dijawab ibu-ibu kadernya, "Dok, penyuluhan dok tentang lansia." gitu. Karena sudah kenal. Kenalnya lewat mana Kak itu? Ya itu karena research kan, jadi kami kadang pengambilan data di Pospindu, ketemu kader, ketemu masyarakat gitu. Saya apalagi yang sebagai pelayan pemberian pelayanan jasa ya, tentu saja atau kalau biasanya klien, saya pasien ya, maksudnya pasien itu bisa mempercayai saya, bisa dekat sama saya ya karena saya juga bisa belajar public speaking di sini gitu. Dan akhirnya membentuk personal brandingnya Kak Victoria sebagai ahli di bidang epidemiologi gitu. Betul. Ya, luar biasa sekali. Mungkin yang terakhir ini refleksi dari Kak Victoria yang mungkin bisa menjadi penambah semangat bagi kita mahasiswa yang ingin bergabung dari grup riset. Kalau buat teman-teman mungkin yang mau masuk ke research group sebenarnya sangat terbuka sekali ya. Kalau teman-teman memang masih takut atau masih kepikiran nanti gimana overthinking duluan, jangan overthinking duluan dong. Masuk aja dulu, coba aja dulu, dan ya kalau kamu masuk kamu harus komitmen dan bertanggung jawab kayak gitu. Jangan langsung cepat menyerah karena saya pun juga selama ini masih ada salah-salahnya dan masih dapat kena marah gitu-gitu. Tapi memang benefit yang saya dapatkan begitu banyak. Saya juga menyukai, mencintai bidang ini. Jadinya saya dorong sekali teman-teman semua untuk bisa masuk ke research group. Bisa dapat publikasi loh, bisa dapat beasiswa loh, bisa jalan-jalan juga loh. Biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Victoria atas obrolan yang renyah pada episode kali ini. Tentunya menjadi semangat buat kita, buat mahasiswa pasca sarjana dan juga buat sobat pasca di rumah sekalian. Baik, terima kasih Kak Victoria. Terima kasih. Sekian obrolan inspiratif Gretel kali ini. Terima kasih Sobat Pasca sekalian yang telah menyimak hingga akhir. Semoga inspirasinya bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk segera mengambil kesempatan yang ada untuk bergabung dengan grup riset. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya seputar perkuliahan pasca sarjana, penelitian, dan publikasi. Studying is a journey. Get well prepared. Let's great talk and don't get lost.